Allah ingin tinggal di bait Allah bukan karena kalau dari jauh dia tidak bisa membantu manusia, bukan. Dia pasti berkuasa untuk membantu manusia dari jauh pun, tapi karena dia ingin dekat dengan manusia. Dia mempunyai hati yang ingin dekat selalu dengan manusia dan ingin membantu manusia dekat dengan dia. Allah ingin membantu manusia merasa sungguh-sungguh dekat dengan dia. Dia bisa dari jauh, sekali lagi Allah bisa dari jauh, tapi justru manusia butuh merasa dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menurunkan dirinya. Dia mau tinggal di bait Allah agar manusia dekat dengan Allah. Manusia diundang untuk dekat dengan Allah. Allah sungguh merindukan untuk berjumpa dengan manusia. Maka saat-saat ini saat-saat baik bagi kita untuk kembali ke rumah Tuhan. Mungkin yang kadang-kadang masih ragu-ragu untuk ke gereja langsung atau apa gitu ya, mari kita mulai semakin yakin, semakin datang ke rumah Tuhan, karena Tuhan Allah sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan kita di rumahnya ini. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita awali hari baru kita dengan bersyukur pada Tuhan dalam Ekaristi ini. Kita mohon rahmat Tuhan agar hari ini kita sedikit lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita selalu menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita awali misa kita dengan hening sejenak. Kita mohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, dengan sabda-Mu Engkau menciptakan alam semesta. Perkenankanlah kami mengalami daya sabda-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada hari pentabisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Allah, ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu, berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada
Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelantara rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung-burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Lihatlah kami, ya Allah, perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di abang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Alleluia, 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 alleluia. Condongkanlah hatiku kepada perintah-Mu, ya Allah, dan karunialah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan pertama sungguh indah. Salomo pada saat pentahbisan rumah Tuhan mengucapkan sebuah doa yang sangat indah. Dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu mengatasi segala sesuatu, bahkan langit tidak bisa untuk
tempat kediaman Dia. Langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, tetapi engkau hendak diam di dalam rumah ini, di dalam bait Allah yang baru saja mereka bangun. Mengapa Allah ingin diam di bait Allah? Allah bisa hadir di mana-mana, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak bisa memuatnya, kata Salomo tadi. Allah ingin tinggal di bait Allah, bukan karena Dia kalau dari jauh Dia tidak bisa membantu manusia, bukan. Dia pasti berkuasa untuk membantu manusia dari jauh pun, tapi karena Dia ingin dekat dengan manusia. Dia mempunyai hati yang ingin dekat selalu dengan manusia dan ingin membantu manusia dekat dengan Dia. Allah ingin membantu manusia merasa sungguh-sungguh dekat dengan Dia. Dia bisa dari jauh, sekali lagi Allah bisa dari jauh, tapi justru manusia butuh merasa dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menurunkan dirinya. Dia mau tinggal di bait Allah agar manusia dekat dengan Allah. Manusia diundang untuk dekat dengan Allah. Allah sungguh merindukan untuk berjumpa dengan manusia. Maka saat-saat ini saat-saat baik bagi kita untuk kembali ke rumah Tuhan. Mungkin yang kadang-kadang masih ragu-ragu untuk ke gereja langsung atau apa gitu ya, mari kita mulai semakin yakin, semakin datang ke rumah Tuhan, karena Tuhan Allah sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan kita di rumahnya ini. Mari kita hening sejenak. Kita menyadari seperti Mazmur tadi, betapa indah, betapa menyenangkan tinggal di kediaman-Mu Tuhan. Kita hening sejenak, kita nikmati tinggal diam di rumah Tuhan sejenak. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami telah menerima penebusan-Mu melalui Ekaristi ini. Semoga kami dengan sukacita melayani sesama dan kelak boleh bersatu dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah kita diutus, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.